Indonesia memiliki puluhan hingga ratusan pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negara tercinta kita. Salah satunya adalah Kiras Bangun. Siapa sih Kiras Bangun? Kiras Bangun adalah pahlawan yang lahir pada tahun 1852, tepatnya di Tanah Karo, Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pahlawan nasional asal Karo ini menguasai bahasa Melayu serta aksara Karo saat berkunjung ke Binjai. Tak hanya itu, Kiras Bangun juga mampu membaca dan menulis huruf Latin. Kecerdasan sosok Kiras Bangun itu memungkinkan dirinya bisa diterima oleh masyarakat di luar suku Batak Karo. Kecerdasannya itu pula yang mampu membuat Kiras Bangun memimpin perjuangan lintas etnis dan agama di kemudian hari. Keuntungan lain yang didapat yaitu Kiras Bangun dapat membangun ikatan kekerabatan dengan masyarakat di sekitar Tanah Karo. Kiras Bangun dikenal sebagai orang yang bijak. Ia telah menduduki beberapa jabatan sebagai berikut: 1. Sesepuh adat Karo, 2. Ketua Urung Desa 5 Senina, 3. Penghulu 5 Senina Batu Karang, 4. Juru damai perang antar desa, 5. Pemimpin Urung Tanah Karo. Dikutip dari Kompas.com, Kiras Bangun sangat bertanggung jawab atas pendiriannya sehingga tak mudah dipengaruhi Belanda. Untuk menjebak Kiras Bangun, Belanda menawarkan pengampunan umum atau opportuniteitsbeginsel terhadap pejuang Karo. Banyak dari mereka yang kemudian menyerah dan diampuni oleh Belanda. Dengan taktik ini, Belanda berhasil membuat Kiras Bangun keluar dari persembunyiannya. Puncaknya adalah saat Belanda mengirim pendeta bernama Guillaume pada tahun 1902. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh Kiras Bangun lantaran pendeta itu dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap. Sikap Kiras Bangun itu membuat Belanda murka dan memutuskan untuk menyerang Tanah Karo. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Kiras Bangun dengan keahliannya bernegosiasi segera menghimpun seluruh kekuatan Tanah Karo. Dalam salah satu catatan disebutkan bahwa Kiras Bangun berhasil menghimpun lebih dari 3.000 pasukan. Pasukan-pasukan itu terdiri dari lintas etnis dan lintas agama. Selain itu, Kiras Bangun juga membangun sejumlah benteng pertahanan. Operasi militer Belanda terhadap Tanah Karo mulai dilancarkan pada tanggal 6 September tahun 1904. 2 hari berselang, Belanda mampu merebut Kabanjare, yang kemudian disusul daerah Lingga dan Lingda Julu. Kiras Bangun dan pasukannya lantas menepi ke benteng Tembusuh di daerah Batu Karang. Di benteng ini, pasukan Kiras Bangun mampu menghalau serangan Belanda. Hanya saja, dalam serangan lanjutan, Belanda mampu merebut daerah Batu Karang. Kiras Bangun tertangkap dan dibuang ke Riung. Lalu, Kiras Bangun wafat pada 22 Oktober 1942 di Batu Karang. Untuk mengenang jasa-jasanya, Kiras Bangun dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2005 melalui SK Presiden RI nomor 82 TK 2005. Sosok Kiras Bangun memiliki banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa keteladanan tokoh Kiras Bangun yang menggambarkan diri kita masing-masing ya teman. Sifat Kiras Bangun yang selaras dengan saya yaitu sifatnya yang cinta tanah air. Contohnya adalah melakukan upacara saat hari Senin, bekerja bakti membersihkan lingkungan, dan itu berdasarkan Pancasila, dan menaati segala peraturan negara. Sifat Kiras Bangun yang dapat diteladani yaitu pantang menyerah untuk memperjuangkan sesuatu. Dan itu juga berkaitan dengan diri saya sendiri yang juga memiliki sifat pantang menyerah. Contohnya, ketika saya tidak memahami suatu materi, saya akan mencari cara untuk memahami materi tersebut, baik melalui bantuan guru maupun ilmu dari luar sekolah. Kiras Bangun sangat mengayomi masyarakat Karo pada saat itu. Hal tersebut sesuai dengan sifatnya yang humanis. Sifat tersebut bisa menjadi teladan bagi saya dan saya sangat merealisasikan sifat tadi. Contohnya adalah ketika teman saya menemukan ide ataupun karya, maka saya akan mengapresiasi dan memberi semangat untuk terus berinovasi lagi ke depannya.